Ya, bagi teman-teman Kristen jangan merasa kejang-kejang di bawah ya. Kalian jangan kejang-kejang kepanasan seperti cacing ditaburin garam ya. Melihat 1.600 orang syahadat di Papua Nugini. Yang tadinya di kampung itu tidak ada muslim, ya akhirnya seluruh orang di kampung itu muslim. Mereka bersyahadat berjamaah. Ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Sudah banyak di media-media sosial ya yang menginformasikan tentang hal itu. Makanya kemarin ketika mereka ini bikin VT di TikTok, saya lihat itu. Saya komen di situ, saya bilang bagaimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan kalian. Ya alhamdulillah salah satu dari saudara muslim ya itu membaca tappingan saya lalu mencocokkan, menyambungkan silaturahim antara Bang Faruk dengan Bang Istighfar yang mengurus para mu'alaf dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 tercatat ada 1.600 orang yang sudah syahadat di Papua Nugini. Itu bukan Semua di kampung-kampung 1.600 orang. Gimana Bang? bisa 10.000. Semua itu bisa 10.000, tapi kita punya BBM, kita bisa kurang BBM. Oh sebenarnya totalnya 10.000 juga. sampai 10.000. Iya. 10.000 orang Bang. Bisa 10.000, Masya Allah. tapi kita kurang di BBM. Masya Allah. Ya gimana Bang? Waalaikumsalam Bang Asjam. Kata nanti ke sini. Oh kata nanti kemari. Iya. Oh bentar ini ada Ustadz Hendra juga. Assalamualaikum Ustaz. Tadi saya terima sekolah Bang di pondok kita, gimana Bang? Iya ini di Komalku ada orang mau syahadat nih Ustadz dari Papua Nugini. Siap Bang. Bisa Ustadz masuk di Bang Faruk 2 Ustadz. Siap Bang. Selamat siang Bang Lamuel. Siapa namanya tadi? Tolong Ustadz segera Ustadz ya. Abang Lamuel. Siapa? Ya assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Lamuel namanya. Salam. Oh, dari mana? Abang dari mana ini? Dari Papua. Ya, dari Papua Nugini. Papua Nugini. Di sana mayoritas Kristen ya, Papua Nugini ya. Kalau tidak salah ya. Iya. Yang saya dengar katanya orang tuanya pendeta. Pendeta. Ustadz Orang Arapi tua OTW Bang. pendeta. Nah, terus Abang sudah apa namanya? Sudah siap dengan segala konsekuensinya, Bang. Saya di sini bukan nakutin, Bang ya. Karena konsekuensinya Abang itu harus siap. Ya. Sudah siap dengan itu semua. Sudah siap. Baik. Hal dasar apa yang membuat Abang menarik kalau Abang itu mau masuk Islam? Boleh tembak-tembak. Saya rasa di hati mau masuk Islam. Di hati. Ya. Oh. Kalau berdasarkan hati, Bang ya. Semua orang kita tahu Tuhan itu menciptakan manusia itu semuanya memiliki hati, tapi tidak semua memiliki yang namanya nurani. Disitulah yang dikatakan sebagai makna hati nurani. Nah, mudah-mudahan aja bukan hanya hati aja, Bang, tapi nuraninya juga gitu. Karena tidak semua orang punya nurani, Bang. Hati semua orang punya. Bahkan manusia itu terkadang kalah sama pohon pisang, Bang. Pohon pisang tidak punya hati, punya jantung, tapi hidupnya bermanfaat. Betul tidak, Bang? Manusia punya hati, kadang tidak bermanfaat hidupnya, malah jadi hama. Banyak yang seperti itu, Bang. Betul, Bang? Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan dari hati, ya Dewa sarankan nanti setelah mengucapkan proses syahadat, Abang pelajari, perdalami yang namanya Islam untuk mempertebal keimanan Abang. Ya, Bang ya? Ya, terima kasih. Baik. Terus nanti kalau misalkan kedua orang tua Abang mengetahui gimana, Bang? Kalau bapak sama mama tahu dari mana? Abang harus mempersiapkan langkah-langkahnya, Bang, dari sekarang. Mama nih, bapak nih. Ya, ini yang mau saya minta mau tembak-tembak. Ya, tembak-tembak. Tembak-tembak. Oh, bahasa dulu saya bahasa ini. Kok bisa itu? Saya kasih tahu, saya tanya dia atau bahasa sendiri. Nanti dia kasih tahu mama bapak. Sudah Orang
Sudah. Iya, langsung masuk Islam, Langsung masuk Islam. Hmm. Baik. Berarti abang siap nanti untuk melindungi Bang Lamuel ya, Bang ya? Menerangkan sedikit. Ini Lemuel ini sudah sering bertengkar sama orang tuanya, Ustaz. Oh ya Allah, kenapa? Ya itu masalah dia mau masuk tapi tidak boleh itu kan. Kalau masalah ininya dia susah menjelaskan, Ustaz. Cuma dia punya pemikiran yang jelas tuh begini, masa kita Tuhan selama ini masa digantung dengan pakaian begitu. Coba kalau kita punya nenek tete di foto baru taruh begitu, bagaimana rasanya begitu. Macam tidak masuk akal dia bicara begitu, Ustaz. Dia bilang tidak masuk akal kita punya Tuhan selama ini, dia bilang begitu. Lemuel ini dia selalu bilang kita punya Tuhan itu tidak masuk akal gitu. Coba kalau kita tete sama nenek, kita foto baru telanjang baru gantung begitu, itu rasa kita malu. Ini kenapa kita Tuhan dibikin begini? Bisa itu sering dibicarakan gitu, Ustaz. Iya. Memang itu satu pernyataan Dewa. Bang Dewa, yang izin menohok. Bang Dewa, Oh, sudah iya. ada Ustadz Hendra di sini, Masya Allah, ada Ustadz Hanafi juga ya. Nanti kita tinggal tentukan ini siapa yang mau syahadatkan. Assalamualaikum Ustadz Hendra, Ustadz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, Assalamualaikum Ustadz Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, tafadhol Ustadz. Mungkin Ustadz Hendra sama Ustadz Hanafi tidak tahu ya, belum mengenal beliau ini. Jadi begini ceritanya nih, Ustadz Hanafi dan Ustadz Hendra ya. Bang Lodi juga ada di sini. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Lodi. Salam, lanjut Ustaz. Siap. Jadi begini Ustadz ya, izin Ustadz ya, saya perkenalkan diri mereka dulu. Jadi mereka ini adalah saudara-saudara kita yang ada di PNG. Jadi beberapa bulan yang lalu saya lihat VT-nya mereka ini Ustadz, di mana di VT itu mereka itu mengalami kesulitan untuk memberikan pembelajaran kepada para mu'alaf yang ada di Papua Nugini, di mana di situ jumlahnya itu udah ribuan orang yang syahadat. Bahkan di satu kampung yang tadinya tidak ada Islam di situ, kampung itu menjadi mayoritas kampung Islam, meskipun masih dikelilingi kampung-kampung lain yang mayoritasnya dibuka di luar daripada Islam. Jadi saya typing di situ, saya bilang, bagaimana caranya supaya saya bisa komunikasi dengan pemilik akun ini, saya bilang. Tapi alhamdulillah tidak langsung terbalaskan. 3 bulan kemudian saya dihubungi salah satu saudara muslim kita yang kenal saya yang tapping di situ. Dia bilang, saya bisa sambung Ustaz Bang Faruk, Anda komunikasi dengan saudara-saudara kita di PNG sana. Kondisi mereka itu mereka memang seperti ini. Bahkan ada dari beberapa mereka itu belum disyahadatkan, karena ada dari mereka itu yang seperti kayak Bang Lamuel ini, dia mau disyahadatkan, tapi kalau boleh jangan orang terdekat dia disyahadatkan karena takutnya diintimidasi sama keluarganya. Dan ada banyak kesulitan-kesulitan lain yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita yang mu'alaf ada di sana. Sekarang sebenarnya tercatat di bawah naungan mereka ini ada 1.600 orang yang syahadat di sana. Tapi dari tahun 2024 sampai 2026 itu katanya ada 10.000 orang. Bahkan sampai dengan 10.000 orang. Nah, jadi seharusnya hari ini ada 2 orang yang bersyahadat di sini, tapi karena satu lagi sudah pulang kampung Bang ya, sudah balik ke Papua ya, ke PNG ya. Iya, sudah pulang. Ya, Nah, jadi tinggal 1 orang ini, beliau ini mau bersyahadat. Silakan buat Ustadz Hendra atau Ustadz Hanafi yang mensyahadatkan siapa, silakan. Atau ada yang mau ditanya-tanya dulu buat Ustadz Hanafi kepada mereka, silakan Ustadz. Ya, tafadhol mau Ustaz Hendra kali mau bicara duluan, Ustaz Duna atau guru-guru yang lain? Gak apa-apa, Ustaz Hanafi dulu, Ustaz. Antum juga duluan, tidak apa-apa, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Allah. Jadi buat teman-teman, Bang Faruk sebetulnya itu kalau dalam ranah apologet, dalam ranah TikTok lebih senior dari saya. Pengalamannya, jam terbangnya lebih besar daripada saya, Bang. Jadi kalau saya ini dipanggil Ustadz itu karena Ustadznya itu karena Ustadz terpaksa kalau di TikTok itu. Tampilannya aja saya beda sama Ustadz HD. HD itu beda tuh, nggak ada kopiah, nggak ada apa gitu ya. Gitu loh. Jenggotnya nggak panjang ya kan. Terus nggak ada hitam-hitamnya jidatnya, kaki juga nggak cingkrang juga.
tasbih nggak kayak sunggokong juga kalau saya gitu kan. Tapi insya Allah kalau posisi bertemu dengan ini karena Allah, karena rahmat Allah kita dipertemukan. Amin. Fi kulli hal. Dalam segala keadaan itu karena rahmat Allah lah kita dipertemukan di sini. Karena kasih sayang Sang Pencipta itu kita ditemukan di sini. Jadi orang masuk surga itu, kalau di dalam Islam itu dalam fikih al-aslu fil af'ali taqayyadu bil hukmi syar'i. Asal muasal manusia itu terikat dengan hukum syariat. Maka kalau di dalam syariat itu teman-teman, di Islam itu ada syarat dan rukun. Ma huwa syartu, ma huwa ruknu. Apa itu syarat, apa itu rukun? Nah, syarat untuk mendapatkan kebenaran, syarat untuk mendapatkan Islam, syaratnya apa? Sama persis syarat orang mau masuk sekolah SD. Syaratnya harus umurnya 6 tahun, 7 tahun. Harus ngisi formulir dulu, itu kan syarat. Jadi syarat itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Syarat orang mau dapat kebenaran, syarat orang untuk masuk Islam, akalnya sehat, panca inderanya sehat. Sehat ya, betul. Pertanyaannya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan kebenaran, buat teman-teman ingin mendapatkan Islam, berakal nggak nih? Akalnya berfungsi nggak? Kan itu masalahnya. Makanya saya hanya bisa mengingatkan diri saya, mau ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, urusan Anda mau menyembah sendal jepit, kancing baju, ban dalam, kancut, jadi Tuhan urusan Anda, tidak ada urusan sama saya. Itu keimanan Anda, mau beriman apapun silahkan. Tugasnya Bang Faruk, guru-guru besar di sini hadir, ada Bang Hade, ada Mr. Loading yang luar biasa, bahkan ada Mahadewa di sini. Bahkan di sini luar biasa banyak guru-guru yang lebih senior dari saya. Kita nggak ada urusan sama Anda mau menyembah apapun. Anda mau menyembah Hanuman jadi Tuhan, urusan Anda. Anda mau menyembah, maaf, sapi jadi Tuhan, urusan Anda. Anda mau menyembah ular jadi Tuhan, urusan Anda. Masalahnya adalah yang beda-beda dan banyak penjelasan manusia tentang Tuhan. Yang beda-beda dan banyak penjelasan manusia tentang Tuhan. Kalau nanya sama orang Hindu, Tuhannya siapa? Beda. Sama orang Buddha. Orang Buddha mengatakan Tuhannya siapa? Silahkan. Orang Kristen juga beda-beda. Ada yang Maria Tuhan, ada yang Yesus Tuhan, ada yang Bapak Tuhan. Itu urusan Anda. Yang beda-beda penjelasan manusia tentang Tuhan. Kata orang Islam, Tuhan siapa? Tetapi ingat, ibu kita telah melahirkan kita, wahnan ada wahnin wa fisalun fi amain, berat dalam berat. Ayah mengorbankan waktunya, tenaganya untuk menyekolahkan kita supaya punya panca indera, penglihatan, pendengaran, pengendusan, pengecap hati dan akal budi supaya berfungsi dengan baik, supaya kita tahu mana Tuhan, mana hantu, mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Paham ya teman-teman? Mungkinkah Tuhan bisa berubah jadi bukan Tuhan? Ini akal nih. Mungkinkah Tuhan bisa berubah jadi bukan Tuhan? Mungkinkah yang maha kuasa bisa tidak maha kuasa? Inilah fungsi belajar, dididik di sekolah. Dari mulai SD, TK, SMP, SMA, Bimba, kita tahu ini warna merah. Dari mulai Bimba kita belajar orang-orang yang ilmiah yang disekolahkan, ini warna merah. Sabang sampai Merauke kalau orang Indonesia ini warna putih. Izin sebentar. Mungkinkah? Izin Siap, sebentar. Bang Dewa. Ada Bang Tahta di bawah, tolong naikin. Dewa turun aja, nggak apa-apa. Ya, makasih. Sukses selalu. Dewa Thank nyimak you di bawah. abangku, Nyimak di sehat bawah. selalu Bang Ya, Mahadewa, Pak Hanafi, insyaallah. makasih ya. Nah, jangan Assalamualaikum. lupa kalau ada warung-warung janda kita ajak aja lah. Lanjut. Harus hiburan. Hiburan itu di akhir zaman tuh sulit. Hal yang mahal tuh bisa ketawa, bisa senyum bareng bersama Mr. Loading yang buka komal, diisi dengan guyon-guyon yang akademisi, yang ilmiah. Ini merah, ini putih. Kalau orang belajar. Tapi kalau dari pedalaman nggak pernah sekolah, ditanya ini warna apa, dia bilang warna hitam. Jangan dimarahin, jangan disalahin. Orang nggak pernah sekolah. Ini hitam, kan nggak sekolah.
Jangan diomelin, jangan disalahin. Ini warna biru, biarin, jangan disalahin karena dia nggak pernah sekolah. Tugas kita hanya menyampaikan, Bang, kalau Anda berpendidikan ini warna putih. Kalau nggak pernah sekolah, saya ajarin ini warna putih, ini warna merah. Mungkinkah warna merah kita bilang warna putih? Mustahil. Merah ya merah, putih ya putih. Mungkinkah Tuhan jadi bukan Tuhan? Tidak mungkin. Berarti kamu Hanafi membatasi Tuhan. Bukan, ada kemustahilan. Bila Tuhan bisa jadi bukan Tuhan, bila yang maha kuasa bisa berubah jadi tidak maha kuasa, pada saat dia berubah jadi tidak maha kuasa, bagaimana mungkin dia bisa jadi maha kuasa? Itu namanya logik, itu namanya masuk akal. Maka disinilah dituntut secara ilmiah, Tuhan harus bisa diilmiahkan. Karena kalau tidak bisa diilmiahkan, bukan Tuhan namanya, hantu namanya. Paham ya? Karena di dalam Quran itu ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui dulu. Dicari tahu dulu. Fa'lam. Diilmui dulu. Cari tahu dulu. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan disinilah diasah di Komal Bang Faruk hari ini, detik ini. Allah hadirkan orang yang mau login, mau mu'alaf. Saya tanya sekarang abangku, ada paksaan nggak mau mu'alaf di sini? Mau paksa. Ya ada yang paksa. Tidak ada yang maksa. Barangkali kalau masuk Islam nanti boleh nikah sama adik saya 4 orang kali karena ada posisi dikawinin atau karena untuk poligami niatnya ada? Ada. Tidak ada. Berarti murni. Berarti murni. Iya. Dari pencarian secara logika, secara ilmiah tentang Tuhan. Yakin? Barangkali ada iming-iming yang mau ngasih uang. Tidak. Ada yang mau kasih uang? Kasih dolar? Tidak. Tidak? Atau mau gara-gara kasih makanan? Beras? Terigu? Sagu? Atau bapeda? Kalau kau Islam nanti ku kasih kau bapeda makanan yang enak. Ada? Tidak ada. Kalau memang sudah tidak ada, maka saya serahkan kepada guru-guru saya yang lebih alim, lebih senior daripada saya. Tugas saya hanya terlalu, bahasa teman-teman terlalu panjang, tapi dia lupa bahwa sebelum Bang Faruk, sebelum teman-teman yang lain Mr. Loading, kita lebih dulu mengajar dengan teman-teman apologet. Dan mungkin ada teman-teman yang nggak paham saya. Silakan guru-guru yang lainnya. Terima kasih. Masya Allah. Ya, Ustadz Hendra, tafadhol Ustadz. Mungkin Ustadz yang ambil alih untuk syahadatnya Ustadz. Dibuka kameranya Ustadz. Ustadz Hendra. Masya Allah ya, luar biasa tadi nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi. Jadi ada pesan dari guru-guru kita, di antara para ulama mengatakan kalau ingin melihat seseorang itu, lihatlah ungkapan di awalnya. Betapa tawaduknya ya Ustadz Hanafi di hadapan kita semuanya. Akan tetapi setelah kita mendengar penuturan ungkapan yang beliau sampaikan, sungguh menyentuh hati kita ya. Bagi saudara kita yang hari ini, mohon maaf, boleh tahu namanya Bang? Nama yang ingin masuk Islam? Suara saya terdengar? Lemuel. Namanya siapa Bang? Lemuel. Oh, Danuel. Oh, Lamuel. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Bang Lamuel tadi sudah dijelaskan ya sama Ustadz Hanafi. Jadi abang hari ini ingin masuk ke dalam agama Islam tanpa ada iming-imingan, tanpa ada paksaan. Insyaallah Bang ya. Benar Bang? Abang ingin masuk ke dalam Islam tanpa ada iming-imingan sesuatu,
tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ya Bang? Ah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mengenal Islam dari teman-teman. Dari mana abang mengenal Islam? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya luar biasa ya. Tadi Bang Faruk juga mengatakan nih kawan-kawan di Papua luar biasa ya semangat dakwahnya. Semoga Allah mudahkan. Semoga semakin banyak orang-orang yang tercerahkan ya dan bersiap untuk kembali kepada fitrahnya semata hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tidak usah berpanjang mukaddimah lagi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hanafi bahwasanya untuk masuk ke dalam Islam ini Bang ada syaratnya. Mau tahu syaratnya Bang? Mau tahu? Syaratnya mudah Bang. Syaratnya mudah karena memang Islam itu hadir ke muka bumi Allah ini tidak untuk mempersulit khususnya manusia. Mau saya kasih tahu Bang syaratnya masuk Islam? Syaratnya mengucap dua kalimat syahadat ini. Dua kalimat syahadat. Maksudnya dua kalimat yang menyatakan syahadat itu persaksian, penetapan Bang. Pengakuan kita. Mau saya sampaikan dua kalimat itu Bang? Mau. Alhamdulillah ya. Dua kalimat itu Bang, saya baca dulu ya. Dua kalimat itu adalah satu Bang. Asyhadu Allah. Saya baca dulu. Saya baca dulu biar abang tahu nih apa yang mau diucapkan nih ya. Ya Bang. Kalimatnya asyhadu Allah ilaha illallah. Itu Bang ya. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini pertama Bang. Ada ya. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi, saya menetapkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan dua kalimat ini Bang, abang ucapkan di hadapan guru-guru kita yang hadir di tempat ini, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, maka abang sah menjadi seorang muslim. Dan kalau mati pada saat ini, misalkan ya, jangan cepat-cepat mau mati Bang ya. Jangan cepat-cepat. Misalkan Bang, insya Allah abang akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik. Subhanallah. Siap nggak mengucapkan kalimat itu? Sudah siap Bang? Benar? Siap. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah, kita nggak usah berpanjang kalam ya. Di sini juga sudah ada ustaz kita. Suara antum agak noise ya Ustaz Hadi. Suara antum agak noise. Suaranya nih. Ya. kalau ini Ustaz, Antum noise. Mungkin karena kipas angin atau karena apa itu? Alafu, maaf. gimana Ustaz? Kalau ini Ustaz? Agak jernih. Tadi noise soalnya. Oke, saya dekatkan sedikit. Ya, Afwan ini Ini udah bagus Ustaz, ini udah bagus. Ustaz, ini udah bagus. Udah bagus. Lanjut. Ya. Baik, ini dengar ya. Masya Allah ada PC ya. Saya kebetulan pakai ini karena tadi habis ngajar. Jadi Bang Faruk tadi nelpon nerima setoran para santri. Biasanya kayak Ustaz Hanafi juga saya, nggak pakai ini juga. Baik ya, siap-siap ya, Bang. Kita mulai.
Subhanallah. Bang Laniel ya. Lemuel. Lemuel. Lemuel ya, Bang Lemuel. Kita mulai ya untuk syahadat ya. Oh, masya Allah. Bang, kita angkat tangan kita bang. Kita angkat jari kita bang, sebagai bentuk persaksian. Oke. Ikuti saya bang, pelan-pelan aja ya. Oke. Bismillah. Bismillah. Sekali lagi bang ya, bisa? Ikuti saya bang ya. Bismillah. Bismillah. Bisa? Dengar bang? Ar-Rahman. Rahman. Ya. Ya. Ar-Rahim. Rahim. Masya Allah. Ash. Ha. Du. Al. La. Ilaha. Illallah. Wa ash. Ha. Du. An. Na. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya gimana Ustaz Nafi dan yang lainnya gimana, sah? Ustaz Tahta, assalamualaikum Ustaz. Udah sah. Ustaz. Mantap. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin Pak Ustadz Tahta mau mendoakan dulu untuk saudara kita yang baru mu'alaf. Oh, Masya Allah. Silakan Ustaz Atta. Tafadhol. Itu ada guru Silakan saya. Pak Ustadz. Ada guru saya, Bang Loding Ustadz Hanafi ini, sungkan saya. Doanya Ustaz Tahta. Saya sama Bang Loding, Ustaz Tahta udah terlalu banyak menzolimi mama. Ustaz Tahta tuh masih polos, silakan.
Gimana Ustadz Faruk? Gimana? Tafadhol Ustaz, tafadhol Ustaz. Ustaz Faruk guys. Saya minta izin ya kepada guru-guru saya semuanya, sahabat-sahabat. Pertama mari kita doakan, pertama untuk yang baru mu'alaf. Semoga oleh Allah dijadikan hambanya Allah yang istiqomah. Juga semoga dipermudah oleh Allah untuk belajar Islam, ya, mulai dari mu'alaf sampai ke depannya dipermudah oleh Allah, dibuka hatinya untuk gampang mempelajari Islam, terutama istiqomah. Yang kedua, jangan lupa juga kita mendoakan di hari yang istimewa, ya. Banyak orang, ini orang baru lahir ibaratkan, doanya mustajab. Maka kita jangan lupa juga mendoakan saudara-saudari kita yang berdakwah. Di sini banyak Ustadz Faruk, Bang Loding, Ustadz Hanafi, dan semuanya di sini yang tidak bisa kusebut semuanya. Mudah-mudahan diberi kesabaran, ketabahan, kekuatan, kesehatan, rezeki, dan melalui mereka semua inilah mudah-mudahan banyak orang yang tercerahkan, ya. Kita doakan juga, ya. Oke, langsung saja kita doa bersama. Untuk yang mu'alaf, ya, kita doa bareng, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Coba Ustaz Hanafi. Lagi azan di situ ya? Oh, lagi azan. Ya, ada Ustadz Loding sambil dibantu dorong Ustadz Loding, Bang Faruk, semuanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'ami kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami' sayyi'at tarfana bi andaka 'inda darajat tuballighuna biha asal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana, hassin bi akhlaqana wa wasi' bi arzaqana, nawir bihi kuburana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami semua di sini, ya Allah. Para pejuang-pejuang dakwah, para apologet semuanya, ya Allah, yang terkadang terlontar kalimat yang menyakitkan dari saudara-saudara kami karena mendengarkan kebenaran. Maafkan kami semua, ya Allah. Kata-kata yang mungkin kami tak rasa, disengaja maupun tidak disengaja, tappingan saudara-saudara muslim kami yang mungkin menyinggung perasaan-perasaan teman-teman kami, orang-orang yang bukan muslim dalam kondisi kekafirannya, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Tujuan kami tidak lain dan tidak bukan karena rasa cinta kepada mereka untuk menyampaikan, mengenal dirimu dengan baik dan benar, ya Allah. Ya Allah, bantu kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Tanpa rahmatmu kami tak bisa melakukan apapun, ya Allah. Luaskan dada kami semua dengan Al-Quran. Mudahkan urusan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak kami orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran dan dicintai Al-Quran. Jadikan anak-anak keturunan kami yang hafizah Quran, faqih Al-Quran, mampu menjalankan Al-Quran, dan pada akhirnya mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan syafaat Rasulullah SAW di yaumil uzma nanti, ya Allah. Tanpa rahmatmu, tanpa kasih sayangmu, kami tak mampu melakukan apapun, ya Allah. Tipis sekali ketika kami merasa berdakwah, kami mampu mengislamkan mereka, tapi tipis sekali dalam hati kami merasa bangga. Hilangkan rasa takabur pada diri kami semua, ya Allah. Itu semua karena kasih sayangmu, ya Allah.
Kami bisa berbicara, kami bisa berdakwah, kami bisa buka komal karena rahmat-Mu ya Allah. Hari ini detik ini Kau hilangkan di belakang otak kami, satu urat Kau putus, linglung kami tak mampu apa-apa ya Allah. Ini karena rahmat-Mu ya Allah. Hari ini detik gini ya Allah, tanamkan di hati kami sifat rahmat-Mu, kasih sayang-Mu kepada seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Perjuangan kami supaya tidak sia-sia, ibadah kami supaya tidak sia-sia. Hilangkan rasa ria, ujub, sombong, takabur pada diri kami semuanya ya Allah. Ini karena-Mu ya Allah. Mampukan kami semua ya Allah untuk bersama-sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan bersama-sama, dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah. Mungkin ada saudara-saudara kami yang mengkritik kami, yang mungkin mencaci maki kami, menghina kami, karena dia mungkin tak kenal kepadamu ya Allah, tak tahu tentang kami yang sedang berjuang berjibaku karena rasa cinta kami kepada mereka. Maafkan sahabat-sahabat dan diri kami pribadi dan semuanya ya Allah, yang sedang berdakwah dengan gaya kami masing-masing, dengan keilmuan kami yang masing-masing memiliki ilmu yang berbeda, kapasitas yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Maafkan kami ya Allah, lembutkan hati kami semuanya ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon, hanya kepadamu kami meminta. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah semua umat yang mengaku umatnya baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah yang mengaku kami semua umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib, kesusahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jebur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan dari kami semua umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat Nabi Muhammad hari ini ya Allah. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad zahir dan batinnya ya Allah. Allahumma hafaz ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan terawatlah, peliharalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad kami semua ya Allah yang sedang berjuang. Hilangkan rasa sombong pada kami semua ya Allah. Ampuni kami dengan maghfirah yang luas, ampunan yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum bi subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ustaz Tahta penutup doa pendeknya. Silakan. Ustaz Tahta. Udah azan udah kelar Ustaz Tahta. Ayo ditutup doanya terakhir. Sudah. Jangan banyak-banyak nanti ya. Udah biar double. Cuma saya mau meneruskan ya. Pertama, setelah ini mohon izin abangku Bang Loding, Ustadz Faruk dan ustadz-ustadz yang lainnya ya. Setelah ini abangku kalau belum sunat ya sunat ya. Tapi kalau sudah ya sudah. Kok macet punya saya? Macet. Oke, udah. Udah, oke. Lanjut. Untuk kedua kali, kalau memang sudah sunat, alhamdulillah. Maka setelah ini mandi. Mandi besar namanya. Islam itu tidak sulit.
Cukup Anda, saudaraku, niat saya mandi besar. Macet. Ya, ngelek Ustaz Tahta ngelek teman-teman. Ngelek beliau. Cek Ustaz Tahta ngelek. Ya, assalamualaikum Bang Loding. Bang Loding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku, mungkin ada nasihat yang mau abang sampaikan atau petuah yang mau abang sampaikan untuk saudara baru kita ini, atau sebuah semangat yang bisa abang sampaikan yang menjadi penyemangat bagi saudara baru kita ini, ya, apa, ketika masuk ke dalam iman dan Islam. Ahlan wa sahlan ya buat Bang Lamuel, ahlan wa sahlan dalam iman dan Islam. Tafadhol Bang Loding. Ya, Bang, siapa tadi namanya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamuel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lamuel, selamat datang kakak. Semoga istiqomah selalu ya. Yang ingin saya pesan begini kakak. Baginda Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa dunia sijilul mukminin jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang Islam, surga bagi orang-orang kafir. Jadi apa maksud dari penjara? Penjara itu berarti kita orang Islam di dunia ini kita diatur oleh Tuhan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Gitu. Beda sama kakak punya agama dulu. Kalau agama dulu kakak yang atur Tuhan. Oh, Tuhan pindah di sini, tidak puas pindah di sini. Kalau sekarang Tuhan yang mengatur kita. Ya. Jadi kalau sudah di Islam, apa perintah Tuhan taat, apa larangan Tuhan dan tinggalkan. Gitu. Dan belajar menghidupkan sunnah Nabi SAW. Amalkan apa yang mampu kita amalkan, beristighfar apa yang tidak mampu kita amalkan. Ya, dan semoga istiqomah. Karena ini ke depan kakak punya apa? Ujian sangat besar. Ya, kakak punya ujian sangat besar ini. Ya, namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada kita itu mau menguji kita siapakah di antara kita yang amalnya lebih baik. Ya. Semoga intinya kakak selalu istiqomah. Yang terutama itu jaga sholat. Sholat jangan pernah kasih tinggal. Ya, pokoknya sholat tidak boleh kasih tinggal. Kalau tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Kalau sudah berbaring tidak bisa sholat, angkat tangan, sholat pakai isyarat. Kalau tidak bisa lagi pakai isyarat, bungkus sudah bawa ke kubur itu. Tidak ada guna lagi kalau sudah sholat begitu. Ya. Begitu ya. Jadi buat apa kita hidup di sini kalau kita tidak sholat? Yang penting kakak jaga sholat. Saya di Ternate, Maluku Utara. Ya, kakak sukses selalu. Pokoknya selamat datang di Islam. Semoga istiqomah, doa yang terbaik buat kita semua. Ya, silakan Ustaz. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Masya Allah. Ya, lanjut. Sekran Bang Lodi, barakallahu fikum. Ya, mungkin Ustaz Tata tadi terpotong Ustaz. Dilanjut lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Tata. Ustaz Tata. Oke, terima kasih, mantap banget Bang Loding. Tadi saya melanjutkan, sebenarnya Bang Loding kurang lama ya. Tapi beliau ini orangnya. Lanjut. Jadi mandi itu bermakna, saya tidak mau mempersulit karena Islam itu mudah, gampang. Cukup niat saya mandi besar karena Allah. Cuma tak kasih tahu maknanya doang. Kalau orang mandi biasa, cuma membersihkan dari kotoran, keringat gitu. Tapi mandinya mu'allaf ini bermakna apa? Bukan hanya tubuh yang bersih dari keringat, debu, bukan itu. Tapi hati kita dari dosa-dosa sekujur tubuh itu hilang. Karena dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, Qul lilladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, non-muslim, kalau mereka berhenti dari kekafiran mu'allaf, maka yufar lahum ma qad salaf. Dimaafkan dosa-dosanya yang berlalu, seperti bayi yang baru lahir. Karena bayi lahir itu kan fitrah, suci.
Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci, tidak punya dosa sama sekali. Begitu juga mu'allaf, yufar lahu ma qad salaf. Dimaafkan semua dosa-dosanya. Ya. Nah, jadi setelah mandi ini langsung setelah niat saya mandi besar karena Allah, langsung siram dari rambut sampai seluruh basah. Bayangkan apa? Semuanya bersih, hati, dosa semuanya runtuh semua ya. Yang setelah itu Anda kena hukum taklifi ya sudah. Apa itu? Perintah-perintah di dalam Islam berlaku. Karena sudah mukallaf. Mukallaf itu ya muslim, balik, berakal, sehat ya. Maksudnya tidak punya akal gitu ya. Itu wajib. Maka Anda setelah muslim ini langsung sekarang duhur ya sholat. Sholat jangan dibuat susah, gampang. Pertama kalau tidak bisa baca apa-apa, ya belajar dulu caranya. Bahkan diganti dikir. Tahunya saya cuma baca subhanallah. Maka Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. 7 kali sebagai gantinya Fatihah. Setelah itu Allahu Akbar ruku. Dah baca apa-apa sah, karena bacaan dalam ruku itu sunnah. Namanya orang mu'allaf kan bertahap. Yang penting yang pertama kali harus dikuasai Fatihah, at-tahiyyat itu cukup. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu. Karena yang lain itu sunnah. Ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la itu sunnah. Andaikan tidak baca tetap sah. Ya karena sholat itu beberapa pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus saudaraku semuanya ya, jangan dianggap ibadah kok Islam ini ada sholat 5 kali lagi setiap hari. Itu bukan beban, itulah ajaran samawi. Justru kalau tidak ibadah bukan samawi namanya. Rasulullah dulu sebelum ada perintah sholat, ada puasa, dibully oleh orang Wahyudi itu. Muhammad, katanya engkau nabi, kok udah ada ibadah sholat? Puasa saja ikut kami. Akhirnya oleh Allah diberi ibadah yang lebih dahsyat, melebihi mereka 5 waktu, kalau mereka 3. Jadi kalau ada orang mengatakan ribet jadi Islam itu, ada sholat, lu kan ajaran samawi. Justru Nabi ketika belum ada perintah sholat, oleh orang Wahyudi dibuat bully-bulian. Puasa gak ada, sholat gak ada. Gimana mau ajaran samawi kayak gitu? Akhirnya oleh Allah diberi lebih dahsyat, puasanya 1 bulan. Makanya benar kata Yesus ya. Mungkin Bang Loding dengan ini lebih paham dengan Bang Faruk. Kalau ahli keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat, kan gitu ya. Siapa ini yang melebihi mereka? Islam. Berarti ucapan Yesus ini Islam yang mengamalkan. Ya, karena tidak mungkin kan. Sekarang ada orang ingin masuk surga, tapi tidak ada ibadah. Padahal tujuan Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kok seminggu sekalian? Itu pun tidak ada data. Apalagi tidak ibadah sama sekali. Jadi abangku, jadikan sholat itu berkomunikasi dengan Allah. Karena gini loh dulu itu ceritanya sholat itu. Rasulullah itu mi'raj. Lalu berbahagia karena bertemu dengan Allah. Nah Nabi ini kalau bahagia selalu ingat umatnya. Ya Allah, betapa bahagianya diriku karena bertemu dengan engkau, berkomunikasi dengan engkau. Apakah bisa umatku seperti aku ini ya? Wahai ya Allah. Bisa Muhammad. Nanti kamu turun dari sini, aku wajibkan umatmu sholat. Ingat, sholat itu mi'rajnya umatnya Nabi Muhammad. As-sholatu mi'rajul mu'min, kan ada dalilnya itu. Jadi sebenarnya sholat ini hadiah dari Rasulullah supaya kita bisa mi'raj. Makanya coba baca tafsir Ibnu Katsir tentang Fatihah. Bacaan Fatihah itu aku bagi antara aku dan hambaku. Ketika mereka mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Apa kata Allah menjawab?
hambaku memujiku. Langsung dijawab oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah bertemu Allah. Apa pertama kali? At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama. Ketika kita membaca apapun dijawab oleh Allah. Ya, jadi jangan justru kalau ada ibadah tidak ada sholat, tidak ada ibadah. Seharusnya kita yang membuli mereka. Katanya punya Tuhan, tapi tidak pernah berkomunikasi. Seharusnya kita yang gitu. Kan benar ya Ustaz Faruk ya? Seharusnya kita yang membuli. Masa punya Tuhan, tidak pernah bertemu dengan Tuhannya, tidak pernah berkomunikasi. Kalau kami, 5 kali setiap hari berkomunikasi dengan Allah. Begitu juga Musa, Nabi Isa, semua para nabi itu ahli ibadah. Mereka tahu tujuan hidup itu ibadah kepada Allah. Gitu ya, makanya abang jangan dianggap puasa, sholat seakan-akan beban. Tidak, justru Allah sayang supaya kita berkomunikasi setiap hari, laporan kepada Allah. Makanya azan itu kan nida itu undangan. Ibaratkan bang loading ada di sawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, loading, waktunya sholat menghadap Allah. Gitu sebenarnya maknanya itu ya. Jadi kita ini umat Islam ini luar biasa bang, ya. Bukan hanya cuma hidup, makan, main, enggak. Ada masanya kita bertemu menghadap Allah, ya. Makanya kita ini, karena kita tidak bisa melihat Allah, maka pertama lihatlah ciptaan Allah, gunung-gunung yang indah, ya, langit, bintang-bintang yang indah. Kita kalau melihat suatu keindahan apa? Subhanallah. Karena ingin melihat Allah gak bisa. Lihatlah ciptaannya. Ya. Tapi ketika sholat, kita langsung berkomunikasi itu. Setiap bacaan kita dijawab oleh Allah. Cuma kita tidak khusyuk itu karena tidak melihat. Tapi Allah yang melihat kita. Mana dalilnya? Ada Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Beribadalah engkau wahai hambaku kepadaku seakan-akan kau melihatku. Tapi karena kamu tidak melihat aku, maka cukup kamu yakini aku melihatmu. Aku dekat kepadamu. Makanya ketika di Al-Qur'an itu ya surah Al-Baqarah 189. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Bahkan dekatnya surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi. Bahkan di dalam surat Thaha ayat 5. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Makanya ketika Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar di Goa Sur namanya. Karena mau ditangkap oleh orang kafir. Abu Bakar takut. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, tidak usah takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Beda dengan sebelah ya. Kita ketika sembunyi, jangan tidur. Bisakah kamu semalaman tidak tidur? Kalau Nabi Muhammad malah memberi supaya Abu Bakar tidak takut. Ya kalau cerita sebelah kan malah disuruh jaga-jaga. Ya, karena aku sakit, aku takut. Berjaga-jagalah malam ini. Kalau Nabi enggak. Kalau Rasulullah, kenapa kamu Abu Bakar? Takut ya? Tidak usah takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ya gitu. Makanya bang, jadilah Islam itu indah. Ya, kita semua ini saudara. Umat Islam itu diajarkan bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Jadi berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Wa la tafarraqu, jangan pecah belah. Tradisi kita ini bersatu, bukan cakar-cakaran. Karena kita disatukan oleh Al-Quran, oleh Rasulullah dengan Al-Quran. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan hadis. Makanya saya ketemu Bang Faruk, bahagia. Alhamdulillah ada Bang Faruk gantian. Ada Bang Loading, alhamdulillah. Kalau mereka, aduh, ini danau apa ini? Ada mau masuk nanti diadu saya. Kalau kita tradisinya bersatu. Ya, kalau sebelah biasanya cakar-cakaran, biarin lah ya. Kita amalkan
tradisi kita masing-masing. Tradisinya Islam, al-muslimun ahun muslim. Semua umat Islam bersaudara. Wala tafarraqu, tidak boleh pecah-pecah. Gitu. Nah, mungkin itu saja abangku semuanya. Silakan Bang Faruk, monggo. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, terima kasih. Sal Pasar Ibu, ada yang mau ditambahkan atau kita dengarkan ini keluhan dari teman-teman kita di PNG ya? Ya, Sal atau Pak Win lagi sholat ya? Oke, buat Bang Istighfar. Assalamualaikum Bang Istighfar. Ya, tadi kita terputus kita tadi ya persoalan tentang apa keterbatasan teman-teman para mu'alaf yang ada di Papua Nugini. Nah, terkhusus kayak seperti si Bang Lamuel ini kan dia baru masuk ini ke dalam iman dan Islam, ya pastinya ada beberapa hal yang beliau butuhkan guna mendukung proses abadunya beliau, ibadahnya beliau gitu loh. Dan juga teman-teman mu'alaf di sana. Mungkin Abang bisa cerita hal-hal apa yang sangat dibutuhkan oleh orang Abang yang berjuang di sana beserta dengan Ustadz apa itu dikenal dengan Ustadz Sabun, Ustadz apa namanya? Fadlan. Iya, Ustadz Fadlan kan di gelar itu Ustadz Sabun Mandi. Sabun mandi ya. Karena dengan sabun mandi dia mensyahadatkan orang gitu loh. Ya mungkin ada yang mau Abang sampaikan ya, bantuan-bantuan apa yang Abang butuhkan di sana, karena tadi Bang Faruk sempat dengar ya, di sana itu mushaf Quran yang sangat dibutuhkan gitu loh. Mushaf Quran yang sangat dibutuhkan. Ya silakan Abang paparkan kepada teman-teman muslim kita, mana tahu di antara teman-teman muslim kita ada sosok Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, bahkan ada Abu Bakar As-Siddiq yang siap untuk memudahkan urusan Abang di sana untuk menyediakan mushaf Quran bagi para mu'alaf yang ada di sana. Silakan Bang Istighfar. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besarin Ustaz Hanafi atau Bang Loading itu, Ustaz Faruk. Siap. Untuk kita, kalau keperluan kita di Papua Nugini itu yang utama kelihatannya pakaian, kawan-kawan, pakaian layak pakai, maksudnya layak pakai, nggak harus baru. Siapa tahu ini nanti bisa DM, kita bisa kirimkan alamat yang di Merauke biar biayanya nggak terlalu tinggi. Karena pakaian itu untuk anak-anak pun mereka itu banyak yang mau belajar, cuma banyak yang nggak mau jalan ke tempat kita. Waktu kita sandar di kampung satu, mereka datang semua berbondong-bondong gitu, tapi ada yang nggak mau ikut kegiatan misalnya belajar Al-Fatihah atau apa karena tidak menggunakan pakaian. Kita nggak rekam, kita nggak ada bukti, kita rekam, mereka malu. Jadi kebanyakan kita nggak rekam karena memang mereka nggak punya pakaian, malu gitu. Pakaian layak pakai aja. Kalau memang ada yang mungkin teman-teman yang ini pakaian anak-anak, itu yang penting sekali, anak-anak itu nggak punya pakaian mereka. Sama kalau mushaf, kita terus terang untuk yang mengajar sendiri, saya sendiri baca Al-Quran gelepotan saya terus terang, bukan ustadz, kita saya bukan orang terdidik dari agama begitu. Kita besar itu di Papua di sini, lahir dengan kondisi seperti ini. Cuma modal takut sama Allah sama bismillah aja kita ini. Bukan kita bisa mengajar mereka. Jadi untuk Al-Qur'an itu jangkauannya panjang, tapi untuk kemauannya mereka teman-teman, saudara semua, mereka itu ingin yang dari pastor sama beberapa pendeta itu minta ditarik ke Indonesia. Karena mereka berhubungan sama Mosbi itu, kalau ke Mosbi itu biayanya mereka otomatis pertama biaya, terus kedua mereka takut lah perjalanan jauh ke Mosbi. Dari kita itu kan wilayahnya masih Merauke nih, kita ini di posisi di Merauke. Kalau di peta mereka ini lurus dengan Merauke. Kalau mau lari ke Mosbi itu jauh begitu. Jadi paling dekat memang ke kita begitu. Jadi mereka itu ingin beberapa orang mau ditarik ke sini. Tapi di lain sisi mereka kan punya istri, punya anak. Ya mereka mengucapkan apa yang mereka mau ucapkan. Kakak, kalau kita punya mau, kakak bawa kita ke Indonesia, belajar kita sampai bisa sholat. Sampai sholat itu sampai bisa. Nanti kita kembali biar kita yang urus, kita punya masyarakat sendiri. Nah, tapi dengan kondisi seperti sekarang, kalau kakak mau bawa, kita punya anak istri, kita mau tinggalkan makanan apa kalau kita tidak berburu, kita tidak menjaring, kita tidak cari makan, mereka tidak bisa makan kalau kita tidak di rumah.
kita harus tinggali beras, mungkin begitu baru kakak bisa bawa kita, mungkin 10 orang dari setiap kampung orang satu, pendeta-pendeta, mantan-mantan pendeta sama pastor itu yang mau ikut ke saya. Tapi dari saya, kondisi saya juga, saya di sini ngontrak, tempat saya nggak ada begitu. Jadi kalau keluhan ya seperti itu. Jadi kita juga di sini misalnya untuk saya membiayai orang 10 untuk belajar, ya otomatis masih berat kalau sekarang, karena saya sendiri meninggalkan kerjaan saya perajin kulit buaya aslinya. Saudara-saudara semua, saya perajin kulit buaya, saya menangani cindera mata RIPNG, Satgas-Satgas, TNI di sini selama ini cuma saya selama 2 tahun ini vakum karena mengurus saudara-saudara kita ini. Kita istirahat dulu memang. Sebenarnya saya kerjanya ini perajin kulit buaya, cuma sekarang masih istri juga meridoi, sudah ya memang kalau memang ini kita mau tinggalkan juga, ini takdirnya ya juga kan nggak jelas, kita nggak tahu maunya bagaimana, ya kita jalani dulu sekarang sampai kita mau kembali lagi untuk usaha. Masih ada, kita punya usaha, masih buka kerajinan kulit buaya, cuma bukan saya mengerjakan. Saya mengerjakan. Bang Istighfar, izin, kalaulah ada saudara-saudara muslim kita yang mau mengirimkan pakaian-pakaian bekasnya, kirimnya kemana nih Bang? Di Merauke, di rumah kakak saya, Bang Faruk, di Merauke. Karena kalau di sini Bang Faruk itu mahal sekali, Bang Faruk. Kesini itu kita pedalaman lagi nih. Posisi kita saya di Bovendigul, pedalaman Bovendigul. Di mana tempat yang kemarin ada pembunuhan 8 orang itu, yang dekat di situlah, OPM itu. Oke, mungkin gini ya jawabannya ya. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pakaian bekas untuk saudara-saudara mu'alaf yang ada di sana, boleh di DM nanti Bang Istighfarnya gitu Bang ya. Siap. Nah, begitu. Oke, sekarang masalah mushaf Quran. Nah, gimana? Untuk mushaf Qurannya gimana? Ini andai kan nih Bang Faruk nih punya ini 20 atau 30 mushaf Quran. Gitu loh. Quran yang diinginkan kan terjemahan kan, yang pakai terjemahan bahasa Inggris. Iya, karena otomatis mereka belum tahu mushaf yang asli. Maksudnya dalam arti begini, wudunya, terus aturannya pegang mushaf itu bagaimana. Kalau yang terjemahkan kan banyakan tertulis kan Bang, pasti tidak harus kita dalam kondisi suci wudu begitu Bang. Iya, oke. Pengirimannya kemana ini? Mushaf Qurannya dikirimnya kemana nih Bang? Siap, ke Merauke Bang. Saya sudah koordinasi sama saudara saya di Merauke, menerima ini biar rumahnya untuk menerima bantuan begitu, untuk bantuan orang-orang mu'alaf PNG ini. Oke, mungkin abang bisa simpan nomor WA-nya Bang Faruk, dicatat dulu, nanti alamatnya kirim ke saya bisa. Siap Bang Faruk, saya sudah simpan nomornya Bang. Ada nomornya, nomor saya di abang kan? Siap. Oke, siap. Nanti kita komunikasi di situ. Nanti coba kita kalkulasi ya. Berapa ongkos pengiriman, misalkan 50 mushaf Quran nih dari Medan ke tempat abang, ya berapa biaya pengirimannya dan berapa harga kalau abang yang beli di sana. Kalau lebih ekonomis abang yang beli di sana, sebaiknya berarti Bang Faruk kirim uangnya ke abang, kan gitu. Abang yang belanja di sana. Kalau ternyata memang dari kalkulasinya lebih murah, kita beli di sini, ditambah dengan ongkos kirim itu lebih murah, maka kita akan kirim juga. Iya, beserta juga ikro, kita akan kirim ikro. Nah, untuk tenaga pengajar, di sana ada berapa tenaga pengajar Bang untuk baca Quran? Ada berapa tenaga pengajarnya? Tidak ada Bang. Masya Allah, tidak ada. Cuma saya belajarkan ikro saja Bang. Gimana Ustadz Hendra? Kita punya pasukan nggak siap dikirimkan ke sana untuk ngajar setidaknya sebulan 2 bulan? Oh ya, Masya Allah ya. Ada nggak? Kalau untuk pasukan, kalau untuk tim Bang, mungkin nanti saya coba diskusi dulu dengan teman-teman. Nah, tapi mungkin kalau untuk metode Bang, kita di pondok pesantrennya Bang Faruk itu punya metode cara cepat membaca Al-Quran Bang. Insya Allah nggak pakai lama. Kalau pengalaman kita, orang-orang yang usianya di atas 50 tahun, kemarin ada yang 65 tahun Bang, itu paling lama 1 minggu. Kalau dalam metode yang sudah baku itu 5 hari Bang. Jadi 5 hari, 5 kali pertemuan Bang, itu bisa membaca Al-Quran gitu Bang. Katakanlah mungkin kita ambil waktu yang terpanjang, nggak lama. Kalau Iqra kan nanti ada 1, 2, 3, sampai 5 Bang ya, atau 6 gitu. Nah, kalau dengan metode ini, itu tidak lama.
dia insya Allah 5 hari atau 1 minggu itu bisa membaca Al-Quran. Kalaupun dia mungkin agak-agak sibuk, 2 minggu insya Allah bisa baca Quran. Nanti abang boleh DM saya juga, saya akan ajarkan metodenya. Saya akan beritahukan sebentar insya Allah. Kalau abang mengajarkan nanti, saya ajarkan metodenya dan abang mengajarkan mereka juga tidak memakan waktu lama. Nah, mungkin itu bang. Kalau dari saya insya Allah. Mungkin izin masukan boleh para guru-guru Bang Istighfar. Siap. Jadi kan Bang Istighfar kan bisa ngajar Iqra kan sedikit banyak ya. Siap. Nah, saran saya Bang Istighfar tuh di sini banyak loh guru-guru yang online, ada Ustadz Tahta, bahkan ada ya guru-guru yang lainnya yang sudah lebih mumpuni. Dan saya pribadi kadang Bang Istighfar, saya tuh semua pengajaran tuh gratis by online. Teman-teman yang posisi memiliki, karena apa? Syarat utama daripada kalau kita belajar di pondok tuh ada 6 syarat. Ya, kalau belajar ta'lim muta'allim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'am majmu'iha bibayani zaka'un wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuliz zamani. Nggak ada yang sulit sebetulnya. Kalau tahu. Datang saya ke Bang Faruk atau Mr. Loading. Terus tiba-tiba ada mobil motor. Tolong pindahin dong, tolong jalanin dong. Nah, kalau umpama saya nggak tahu, sulit. Tapi kalau saya udah bisa bawa mobil, gampang saya pindahin. Justru sulitnya karena kita belum tahu. Nah, syarat utamanya itu zakat, kecerdasan, hirsun, punya semangat mau belajar. Wastibarun, harus sabar nuntut ilmu. Wabulghatun, harus punya sangu modal. Walaupun Bang Istighfar jauh di sana, kalau mau ngaji, saya demi Allah, lillahi ta'ala siap mengajarkan gratis, free secara online. Walaupun saya ada di Jakarta. Dan sudah banyak yang teman-teman online saya bilang, saya free gratis, kapan waktunya kita atur, ajar online, nanti sampaikan lagi ke yang lainnya. Begitu. Dan saya sistem pengajaran nggak ruwet-ruwet saya. Nggak ada kalimat metode. Tetap saya menggunakan dengan cara sanad dari para guru-guru saya. Termasuk dari Mbah Khalil Bangkalan, dari kiai saya, guru saya, dari sampai sahabat tabiin sampai kepada Rasulullah SAW. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, sod, dot, to, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, lam, alif, hamzah, ya. Di situ semuanya kami punya metode tersendiri. Dan di situ ada upgrade, dulu ada juz amma, sekarang ada Iqra. Itu masalah cuman teknis dengan metode saja. Tapi tetap jangan sampai kehilangan asli original teks makhorijul hurufnya. Maka kalau Bang Istighfar memang mau belajar, maaf, izin abangku. Saya siap untuk membantu Bang Istighfar untuk melontarkan ilmunya lagi ke teman-teman Papua sana. Nggak ada yang sulit. Harus ada yang namanya bulghatun, punya sangu, belajar online, harus punya HP, harus punya yang namanya paket juga. Orang-orang dulu kalau mau ngaji lewat gunung, lewat ini, ada petir, ada hujan, lewat bawa makanan, bahkan bawa lentera buat gurunya dulu. Bahkan kalau di kampung-kampung zaman dulu, bahkan dia bawa yang namanya pertaniannya, buah-buahannya untuk gurunya. Harus ada sangu, modal. Wa irsyadi ustadin, harus ada gurunya. Siapa gurunya? Terus terakhir, wa tuliz zamani, nuntut ilmu sampai meninggal, bukan sampai pinter. 6 syarat itu harus dimiliki untuk siapapun yang mau belajar. Dan zaman sudah begitu luar biasa, Allah izinkan dimanapun Anda berada. Dulu kalau mau belajar tuh ada waktunya, ada mejanya, ada tempat. Sekarang online tuh mudah. Nggak ada yang sulit kalau memang mau. Ada ke semangat, hirsun, mau semangat, ada, nggak ada yang sulit. Masalahnya mau atau tidak. Walaupun jauh, walaupun sudah pakai gamis, walaupun sudah pakai kopiah, walaupun sudah hebat dia pakaiannya, tapi kalau di dalam masjidnya dia nggak ngerti apa itu syarat, apa itu rukun, bagaimana cara wudhu yang baik dan benar, bagaimana cara salat yang baik dan benar, apa esensi daripada wudhu, kenapa harus basuh muka, kenapa harus. Di situ saya siap untuk posisi mengajarkan satu persatu dari teman-teman yang secara jauh nun di sana untuk menyampaikan kepada teman-teman secara online, free, gratis. Tidak ada yang sulit. Bahkan Aqidatul Awam saya jam 7 pagi saya tanamkan, saya dawamkan akun saya jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Saya ngajarin Tanwir Zalam,
tarjim daripada kitab Aqidatul Awam. Nggak punya kitab, saya bagikan hampir 2000 lebih kitab sudah saya bagikan free gratis. Kalau ada yang mau sedekah, monggo silahkan. Jadi nggak ada yang sulit. Tapi kalau sudah tidak ada mahabbah dalam hati, sulit abangku. Timbulkan dulu rasa cinta. Kalau sudah cinta itu nggak ada alasan, nggak ada ibaratnya yang berat tuh nggak ada. Orang udah cinta. Seperti Bang Faruk, Mr. Loading. Kalau udah cinta zaman dulu, laut, ku seberangi. Badai ku lalui, asal jangan hujan. Kalau hujan nyari payung dulu. Kan begitu kalau Mr. Loading. Kalau udah cinta, makanya timbulkan dulu mahabbah, rasa cinta. Tanamkan kepada teman-teman cinta kepada ilmu. Maka minta sama Allah supaya teman-teman semua di bawah timbulkan rasa cinta dulu untuk nuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan Ustaz Tahta, tubuh itu disucikan oleh air. Tapi ego disucikan oleh air mata. Akal itu disucikan oleh pengetahuan. Dan jiwa disucikan dengan mahabbatullah, dengan cinta, teman-teman. Kenapa manusia sibuk membersihkan apa yang tampak di luar dirinya, tapi lupa bahwa ada bagian-bagian dalam dirinya yang jauh lebih kotor dan lebih membutuhkan penyucian. Maka tubuh yang kotor mudah disadari karena dia kelihatan pakai air, karena terlihat oleh mata. Sementara ada ego, ada pikiran, ada jiwa yang sering dibiarkan penuh dengan debu. Dan itu perlunya juga pembersihan. Padahal banyak penderitaan hidup bukan lahir dari keadaan luar saja, melainkan dari keadaan batin yang terlalu lama tidak dibersihkan. Ego yang terus dipelihara membuat manusia jadi sulit untuk rendah diri, untuk tawadhu. Pikiran yang miskin pengetahuan, miskin ilmu, melahirkan kesempitan cara pandangnya. Sekarang udah mudah, ada online kok. Tanya Bang Faruk, tanya Bang Loding, tanya teman-teman, ada Ustaz Tahta, ngaji ke Ustaz Tahta, online, masuk grupnya Ustaz Tahta. Gampang kok. Masalahnya mau nggak? Kalau kita ingin bersihkan badan, kita beli bedak yang bagus, kita beli sabun yang bagus. Tapi kalau sudah jiwa, hatinya nggak ada mahabbah, nggak ada rasa cinta, sulit abangku. Mudah-mudahan ditanamkan rasa cinta itu kepada teman-teman yang ada di sana. Dari Sabang sampai Merauke, untuk punya rasa cinta kepada Sang Pencipta, dan itu yang paling terpenting abangku Bang Istighfar. Allah Ta'ala alam bisawab, lanjut yang lainnya.